Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan, iman, Islam dan lisan, yang paling penting adalah nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul di pesantren Masjid Darus Sahabat untuk kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Hikmah fi Makhluqatin. Salawat serta salam marilah kita haturkan di kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat yang mulia. Amin. Baik, marilah kita lanjutkan kajian kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nafus khususan mu'alif hadal kitab wa mu'assisi hadal mahad wa masayhi wa masayhina wa liman haqqa alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah bidzarri amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafakkur, ya, kita dari halaman ke-15, ya, 15 dari yang kemarin itu. At-tafakkur fi khalqis samai wa fi hadzal alam, yaitu merenungkan fi khalqis samai, tentang penciptaan langit, wa fi hadzal alam, dan merenungi penciptaan alam ini, alam raya ini. Jadi bab ini menerangkan tentang bagaimana kita merenungkan penciptaan langit dan alam raya yang telah diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, nanti bulan kelahiran Nabi. Semoga kita bisa selalu memperbanyak sholawat kita, dan agar kita tetap bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zinaha wa zayyanaha wa ma laha min buruj. Afala yanzuru ilas samai fawqahum. Ya. Allah berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 6. Afala yanzuru ilas samai, maka apakah mereka tidak memperhatikan ilas samai, memperhatikan langit, fawqahum, yang ada di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami meninggikan, wa zayyanaha, dan menghiasinya, wa ma laha min burujin, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Ya, jadi apa kita tidak pernah merenungi bagaimana penciptaan langit yang ada di atas kita, kemudian bagaimana Allah menghiasi apa yang ada di langit dengan makhluk-makhluk langit. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ya, ada nujum, ada qamar, ada kawakib, dan lain sebagainya. Kemudian bumi juga tidak punya retak-retak sedikit pun, semuanya halus, tidak ada yang bocor. Ya, apakah kita pernah merenungkan? Wa qala subhanahu, kemudian Allah juga berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu di dalam Quran surat At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati, Allah lah yang menciptakan 7 langit. Ya, jadi Allah itu menciptakan langit itu 7 lapis. Wa minal ardi mislahunna, dan menciptakan pula bumi
seperti yang kita lihat. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintahnya berlaku padanya agar kamu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Bahwa Allah itu sudah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Jadi Allah itu menciptakan bumi 7 lapis, langit juga 7 lapis, dan karena ada tingkatan-tingkatan. Dan yang kita jelajah itu langit baru lapis 1. Dan ada kita dan sebagainya itu baru lapis 1. I'lam rahmakallah. I'lam, ketahuilah, rahmakallah, semoga Allah merahmatimu, annaka, sesungguhnya engkau, idza ta'ammalta, merenungkan, jika engkau merenungkan hadza alam, ya, merenungkan tentang alam ini, bifikrika, dengan pikiranmu, wajadtahu kal baitil mabni, kalau kamu bisa berpikir ya tentang alam raya ini, wajadtahu kal baitil mabni, ya, niscaya kamu akan mendapatkan bahwa alam ini itu kal baitil mabni, seperti rumah yang dibangun. Ya, jadi ini tuh seperti rumah yang dibangun. Al mu'adda fihi jami'i ma yuhtaju ilaihi, yang mana bangunan itu di dalamnya tersedia ma yuhtaju bihi, yang dibutuhkan oleh rumah itu. Jadi ini rumah, ada barang-barang yang dibutuhkan di rumah itu. Pas-sama'u marfu'atun kas-saqab. Pas-sama'u, langit, marfu'atun, ditinggikan, kas-saqabi, bagai atap. Jadi alam raya ini rumah, langit itu seperti atapnya. Wal ardu mamdudatun kalbisa, dan bumi itu dihamparkan bagaikan lantainya. Wan nujumu mangsubatun kal masobi, dan bintang-bintang dipasang bagaikan lampu-lampu atau pelita-pelita. Wal jawahiru mahzunatun kadzafair. Wal jauharu, dan bintang dan permata-permata, mahzunatun, disimpan, kadzafair, seperti simpanan. Jadi Allah itu juga di bumi itu ada batu-batu yang seperti batu permata. Makanya batu itu kan banyak jenisnya. Ada batu yang permata, kemudian emas-emas, itu disimpan untuk siapa? Untuk perhiasan alam raya ini. Wa kullu syai'in, dan semua itu, ya, wa kullu syai'in, dan semua itu, min dzalika, ya, yang semua itu min dzalika itu mu'addun, disediakan, disiapkan, ya. Jadi semua itu tadi, ya, apa namanya, langit yang seperti atap, ya, bumi yang seperti lantai, bintang yang seperti apa namanya, lampu, itu apa? Mu'adun, disiapkan. Muhayyaun, juga disediakan, lisya'nihi, untuk kepentingan alam. Jadi kita tinggal pakai aja. Kemudian wal insanu kal malikil baiti, kalau sudah menyediakan alam dengan isinya, wal insanu kal malikil baiti, manusia seperti raja di dalam rumahnya. Jadi anak manusia tinggal pakai aja, sudah disediakan semua oleh Allah. Jadi manusia itu seperti raja, sudah disediain. Nah, mau terang sudah ada, apa namanya, dulu rembulan. Mau siangnya terang sudah ada matahari. Gitu. Jadi sudah disiapkan semua oleh Allah. Maka dari itu manusia wajib bersyukur. Al muhawwalu lima fihi. Ya, selain itu, ya, selain itu kita juga dianugerahkan. Ya, jadi wal insanu kal malikil baiti al muhawwalu lima fihi, yang mana manusia itu seperti raja di rumahnya yang dianugerahkan itu dengan segala isinya. Jadi udah ada rumah,
sudah ada isinya, tinggal dipakai aja. Fadrubu nabati lima aribi. Selain itu bukan cuma itu aja, ya. Berbagai jenis tumbuhan juga disediakan. Ya. An-nabati, jadi nabat itu lima aribi, jadi disediakan juga tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Wa asnaful hayawana, dan juga bermacam-macam hewan, ya. Masrufat musarrifatun fi masolihi, hewan juga diberikan untuk kepentingan manusia. Jadi alamnya sudah disediakan, tidak hanya alam, manusia juga diberikan tumbuh-tumbuhan untuk dia makan. Itu juga diberikan asnaful hayawan, macam-macam hewan yang bisa dimakan. Jadi sudah disediakan itu sama Allah. Kemudian fakhara subhanahu as-sama. Allah telah menciptakan langit ini. Wa ja'ala subhanahu launuha asyaddu alwan muwafiqatun lil absari wa taqwidilana. Nah, Allah juga menciptakan langit, ya, itu dengan warna asyaddu alwan yang bermacam-macam. Artinya kadang langit itu, ya, langit itu ada yang warnanya bermacam-macam. Artinya apa? Ada pelanginya, ya, asyaddu alwan. Jadi bermacam-macam warna itu artinya ada pelanginya. Muwafiqatan, ya, muwafiqatan yang warnanya sesuai lil absari wa taqwidilana, yang warnanya sesuai dengan pandangan kita dan juga menguatkan pandangan kita. Artinya apa? Allah memberikan warna langit itu yang tidak membuat mata kita sakit. Warnanya apa langit? Biru. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan warnanya apa? Hijau. Biru dan hijau ini warna yang sangat muwafiqah, ya, yang sangat yang sangat sesuai. Coba kalau langit warnanya kayak bahasanya panturnya itu nggak mendereng, ya, nggak mendereng mata ini. Tapi kan nggak, aku berikan warna biru itu kan. Kalau kita lihat kan enak. Jadi kita lihat juga adem, warna biru dan adem, tumbuh-tumbuhan hijau juga kita kalau lagi suntuk lihat juga adem, ya. Jadi sesuai kan, sampai segitunya. Ya kita kadang kalau pulang sore masih mataharinya terang juga kan nggak enak, ya. Apalagi kalau kayak gitu setiap hari. Jadi Allah itu memberikan warna itu muwafiqatun lil absar, jadi sesuai dengan pandangan mata kita, ya. Jadi nggak sembarangan. Walau kanat as'ata wa anwaran la udurrasna ilaiha, ya. Jadi nah ini, walau kanat, seandainya, ya, seandainya apa? As'ata wa anwaran, seandainya langit itu berupa sinar, as'atan berupa sinar, wa anwaran dan cahaya, la udurras an-nadir ilaiha, ya. Kalau misalkan langit itu berupa sinar dan cahaya, niscaya ia akan menyakitkan orang yang memandangnya. Kalau terlalu kesorot juga kan nggak enak, terlalu bercahaya, ya. Terlalu ini itu di mata juga kan tidak enak dipandang. Wa innan nadra ilal khadrati waz-zarqa muwafiqun lil absar. Ya, makanya, ya, sesungguhnya memandang ilal khadrati, memandang warna hijau, waz-zarqatu atau warna biru, muwafiqun lil absar, itu akan cocok bagi mata. Makanya warnanya biru dan hijau. Jadi enak. Jadi dipandang juga enggak silo. Enggak silo. Jadi disesuaikan dengan pandangan mata kita sampai sejauh itu. Apakah kita pernah berpikiran sejauh itu? Kenapa langit warnanya biru? Kenapa tumbuhan warnanya hijau? Ya kan? Sejauh itu Allah menyiapkan itu. Wa tajidu an-nufus indar ru'yatis sama bisa'atiha na'iman wa rahatan. Wa
wa tajidun nufus inda ru'yatis sam. Dan ketika memandang langit dengan keluasannya, ya, isaatiyah, ketika kita memandang langit dengan keluasannya, naiman, ya, jiwa manusia akan mendapatkan kenikmatan, warohatan, dan juga kesenangan. Jadi kalau kita melihat langit itu enak, penuh dengan nikmat, penuh dengan, nah kita kan kalau siang-siang atau sore, siang-siang lah, lagi suntuk, kita pandangin langit warna biru, kita merasa senang, jiwa kita tenang, ya, penuh dengan kenikmatan. La siyama idam fatarat nujumaha wa dhuhara nurun fabriya. Apalagi, ya, la siyama, apalagi idam fatarat nujumaha, jika muncul bintang-bintang kalau malam lagi, ya, wa dhuhara nurun fabriya, dan tampak cahaya bulannya. Kalau siang aja apalagi kita malam lagi suntuk, ya, di atas di atas genteng, atau misalkan lagi di kampung memandang ke langit malam-malam, ada sinar bulannya, ada sinar cahaya bintangnya, pasti kan itu menjadi sesuatu yang membuat kita merasa nikmat memandangi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nggak bosan-bosan. Makanya Allah memberikan ini sesuai dengan apa yang kita pandang. Kalau malam itu kan enak, ya, banyak cahaya-cahayanya, ada cahaya bintang, ada cahaya bulan, ya. Belum lagi kalau misalkan ada di belahan langit, ada di belahan yang lain aurora berwarna hijau, ya. Aurora itu kan yang biasa di kutub utara, ya, aurora yang hijau, aurora borealis itu warna hijau. Hijau karena sesuai dengan, pokoknya Allah ciptakan keadaan warna langit, ya, dan seisinya itu disesuaikan dengan kebutuhan mata kita. Jadi mata kita nggak sakit. Wal muluku taj'alu fis suqufi majalisiha min an-naqsi wa zinati ma yajidu an-nadir ilaihi irahatan wa sirahan. Wal muluku, dan para partis ini dianalogikan. Wal muluku, dan para raja, taj'alu fis suqufi majalisiha, membuat atap-atap majelisnya, atap-atap rumahnya, minan naqsi wa zinah, minan naqsi dari berbagai ukiran, wa zinati, dan hiasan, ma yajidun nadir ilaihi bihi rohatan wa rohan, yang membuat orang yang memandangnya mendapat kesenangan dan kegembiraan. Jadi seperti seorang raja yang kemudian dia itu mengukir dan menghias atap-atapnya dengan sesuatu yang bagus. Lakin idza dawa man nadir ilaihi nadruhu wa qararruhu billahu, ya, malahu. Lakin idza dawa man nadir ilaihi, akan tetapi jika orang yang melihat itu melihatnya nadruhu wa qararruhu, melihatnya itu terus menerus, malahu, dan mengulang-ulanginya, wazala anhu makana yajidu minal bahjati wal insyirahi. Kalau dilihat terus menerus, ya, maksudnya kitanya ada ukiran tapi enggak dirubah-rubah, pasti orang yang melihatnya itu merasa bosan, ya, bosan gitu terus gitu. Tapi tidak dengan langitnya Allah. Allah itu membuat kita tidak bosan untuk memandangi langit. Mau sampai kapanpun, di setiap malamnya, di setiap harinya punya perbedaan-perbedaan sehingga kita melihatnya itu ya, beda. Jadi tidak membuat bosan apa yang Allah buat, tidak membuat bosan apa yang Allah sudah hiasi langit-langitnya dengan benda-benda yang lain. Bikhilafin nadhari ila samai wa zinatiha, ya. Jadi akan merasa bosan kalau dia lihat terus. Fa innan nadri ilaiha minal muluki fa min dunihim idza dajjaru minal asbabi al mudajjaratu lahum yaljauna ila ma yusarrihum
minan nadri ila samai was'ati fadha'i. Nah, lain halnya ya. Lain halnya fa innan nadri ilaiha, lain halnya kalau kita itu memandang langit dan hiasannya, minal muluki famin dunahum, para raja pun atau orang-orang yang lebih rendah dari mereka ya, idza dajjaru minal asbabil al-mudajjarati ya, dapat merasakan kegembiraan dengan memandang langit ya. Jadi dan alam terbuka yang luas bila sebelumnya membuat gelisah karena berbagai sebab. Jadi gini artinya, minat nadri ilas samai was'atil fadha'i. Jadi kalau kita lihat hiasan-hiasan yang biasa aja itu akan membuat kita bosan. Tapi kalau kita bisa melihat yang langit yang telah dibuat oleh Allah, itu hiasannya tidak membuat kita bosan. Apalagi kalau memandang langitnya itu di alam yang terbuka ya, di alam yang terbuka, di alam yang luas ya, maka niscaya kegelisahan yang ada di dalam diri kita itu akan hilang. Makanya jadi artinya bahwa memandang langitnya Allah itu bisa membuat kita itu semakin tenang gitu ya. Waqad qalat al-hukama ya. Waqad qalat al-hukama. Waqad qalat al-hukama ya, seperti yang sudah dikatakan oleh para al-hukama ya. Al-hukama wa qad qalat al-hukama yujadu ka indaka minar rahati wan na'im bidarika bimik dari ma indaka fiha minas sama ya. Jadi bahwa apa yang telah Allah ciptakan itu yang ada di dalam langit itu sebenarnya ada rohatan, ar-rohat, kesenangan, wan-naimi dan nikmat fidarika ya, yang diberikan oleh Allah untuk kita bimik dari ma'in dagafiha minas sama. Jadi itu semua adalah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merasa senang dan mendapatkan kenikmatan yang baik. Wa fiha annaha hamilatan linujumiha al-murda'atu liqamriha. Wa fiha annaha hamilatun linujumiha al-mursa'at wa liqamriha wa biharakatiha tasirul kawakib ya. Wa biha annaha hamilatun linujumiha wa biha, dan di atas asap ya, annaha sesungguhnya itu hamilatun linujumiha ya, linujumiha. Langit itu merupakan penopang bagi bintang-bintang ya. Al-mursaatu waliqamriha, namanya penopang bagi bintang-bintang yang menempel. Waliqamriha juga bulan. Jadi langit itu adalah tempat bintang-bintang dan bulan itu nempel. Wa biharokatiha dan gerakannya sairul kawakib ya, bintang-bintang berjalan. Fatah tadu payah tadi biha ahlul afaq. Jadi dengan bergeraknya bintang-bintang, berjalannya bintang-bintang, sehingga penduduk dari berbagai daerah dapat memperoleh petunjuk dengannya. Jadi dengan bintang itu kita bisa melihat arah. Makanya kan dulu orang belajar itu kan ilmu astronomi.
Nah, karena apa? Ketika dulu kan belum ada kendaraan seperti sekarang, dulu itu hanya mengandalkan kapal di laut, dan mereka itu biasanya menggunakan bintang-bintang untuk mencari arah. Makanya dulu ilmu astronomi itu sangat istilahnya sangat salah satu ilmu yang harus dipelajari, karena dulu kendaraannya masih menggunakan kapal kalau jaraknya jauh. Jadi kalau malam-malam kita berjalan atau misalkan naik kuda itu melihatnya rasi bintang. Makanya bintang itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan perjalanan. Wafiha turqul la tuzalu tujadu atharuha minal maghribi wal masyriq. Dan di langit juga terdapat jalur-jalur yang bekas-bekasnya masih terdapat di barat dan di timur. Artinya apa? Di langit juga ya, kalau sekarang itu ya pesawat lah itu masih punya jalur-jalurnya. Makanya pesawat itu kan sebenarnya kadang ada istilah tol udara atau tol laut. Itu kan juga kalau misalkan mereka tidak sesuai dengan arah angin atau apa, bisa-bisa juga bisa tabrakan. Padahal laut sama langit itu kan luas ya, tapi masih bisa. Nah itu artinya itulah tandanya bahwa bintang itu bisa menjadi petunjuk bagi siapa saja yang sedang dalam keadaan tersesat. Wala tujadu ya, wala tujadu mujarradatun wala mukbilatun fi suratin nur ya, fi suratin wala tujadu wakila annaha ay al-kawakib anjamu sigharan mutakasifatun mujtama'atun yahtadi biha ala sayri min dhalli wa yanduru fi ay jihatin kanat fayaqsuduha wakila annaha al-musyari ilaiha fi qawlihi ta'ala was-sama'i dzatil hubuk was-sama'i dzatil hubuk wakila annaha, dan dikatakan juga al-ayil kawaki ya. Wala tujadu ya. Jadi wala tujadu mujarradatun wala mukbalatun fi suratin nur, bahwa dengan cahaya bintang kita juga bisa itu tadi menemukan jalan-jalan. Jadi ada cahaya-cahaya bintang itu di surat itu. Wakila annaha, dan dikatakan juga annaha, ayat annaha itu kembalinya ke al-kawakib, bintang. Jadi bintang itu bisa nujum, bisa al-kawakib. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa nujum itu artinya planet. Annaha ayil kawakib anjamu sigharin, bahwa bintang-bintang kecil ya, mutakasifatun mujtama'atun, kecil yang sangat dekat dan berkumpul. Jadi bintang itu sebenarnya lebih besar daripada bumi. Mereka itu terlihat bintangnya kecil karena saking jauhnya. Makanya kalau ada orang yang bilang ada bintang jatuh, keliru. Kalau bintang jatuh bumi hancur, karena besaran bintang daripada bumi. Ya mungkin kalau ada yang leret jatuh itu bisa jadi itu hanyalah benda langit seperti meteor dan lain sebagainya. Meskipun meteor sebenarnya kalau jatuh itu dia besar, tapi karena saking turun terus kemudian kecepatan tinggi sehingga habis sampai bawah. Cuman mungkin nggak terlalu besar ya, hanya kecil aja begitu. Jadi sebenarnya bintang itu besar. Ya. Nah, anjamu sigur mutakasifatun ya tadi biha ala sayri min dhalla. Nah, dengan dengan kelipan-kelipan kecilnya itu ya, bintang-bintang yang berkumpul itu ya tadi biha, orang bisa mendapatkan petunjuk ala sayri man dhalla. Jadi juga dapatkan petunjuk ya, agar mereka bisa menentukan arah. Nasiri ala dhalla, dan juga tidak
tersesat. Jadi dengan adanya sinar bintang itu mereka bisa menentukan arah dan tidak tersesat, ya, tidak tersesat. Jadi bisa menentukan arah dengan membaca rasi bintang sehingga mereka bisa menentukan arah dan tidak tersesat. Wayang duru fi ayyi jihatin kanat ayaksidu. Dan mereka juga dapat menuju dari arah yang mereka tuju. Wakila annaha al-masyari ilaiha fi qaulihi ta'ala, dan dikatakan juga bahwa itu dimaksud dalam firman Allah was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki hubuk, jalan-jalan. Jadi yang dimaksud makanya kenapa langit itu dikatakan memiliki hubuk, jalan-jalan, karena itu tadi di langit itu ada bintang yang bisa menentukan arah bisa menunjukkan arah jalan untuk kita. Makanya dikatakan wasama idzatil hubuk, itu ada di dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 2. Wakila al-hubuku at-turuq, ya. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa al-hubuku, kata al-hubuku dalam ayat tersebut itu artinya jalan. Wakila dzatu zina. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa al-hubuk itu diartikan sebagai perhiasan. Selain kata al-hubuk itu diartikan sebagai jalan, ada juga yang mengatakan bahwa al-hubuku itu adalah az-zinatu, yaitu perhiasan. Fahiya dalailul wadihatun, ya. Fahiyah, maka fahiyah ini kembali ke al-kawakib. Fahiyah, maka bintang itu dalailul wadihatun, merupakan petunjuk-petunjuk wadihatun yang jelas, tadullu ala fa'iliha, yang menunjukkan penciptanya, bahwa bintang ini adalah petunjuk yang jelas bahwa dia adalah bukti, ya, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dona'tuhu muhakkamatun somadiyatun tadullu ala was'ati al-mubari'iha. Wa do'atuhu muhakkamatun somadiyatun tadullu ala sa'ati al-mubari'iha. Jadi gini, maksudnya adalah penciptaannya, ya, penciptaan bintang yang teliti dan kokoh. Artinya apa ya kokoh itu? Bahwa bintang itu walaupun dia besar saking jauh tapi kokoh, dia nggak jatuh, kokoh. Ya. Bahwa bintang itu kan kokoh di atas. Tadullu ala sa'ati al-mibari'iha, menunjukkan keluasan ilmu yang menciptakan, bahwa Allah itu berarti maha besar. Allah itu maha al-bari, maha yang dapat membentuk, al-musawwir, ya, jadi bentuk al-musawwir yang belum ada sebelumnya. Jadi itu menunjukkan bahwa yang menciptakannya adalah yang maha luar biasa. Wa umuru tartibiha, dan semua keteraturannya. Artinya keteraturannya apa? Ya, bahwa bintang itu dia teratur, bulan itu dan matahari saling rotasinya juga teratur, ya. Jadi kalau sudah waktunya malam gantian bulan, ketika sudah siang gantian matahari. Tadullu ala iradati munsyatiha, ya, bahwa keteraturannya menunjukkan iradah, kehendak, ya, kehendak penciptanya, bahwa Allah itu yulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Jadi Allah itu yang kemudian memutar, ya, mengganti dari siang ke malam dan malam ke siang, bahwa itu ada keteraturan yang kemudian matahari tidak pernah ingkar janji, bulan itu tidak pernah ingkar janji. Waktunya dia waktunya matahari terbit, dia terbit, ya.
waktunya dia terbenamnya dia terbenam, bawahnya ada keteraturan, dan semua itu sudah berjalan atas irodah Allah, yaitu Tuhan yang maha penguasa. Wa subhana al-qadir al-alim al-murid, yang maha suci Allah, al-qadir yang maha kuasa, al-alim yang maha mengetahui, al-murid yang maha berkehendak. Wa qila fin nadhri ila samai ashrun fawaidu, dan dikatakan fin nadri ila samai ashrun fawaid, bahwa memandang langit terdapat asrun fawaid, 10 faedah, 10 manfaat. Ya, jadi ada 10 manfaat kalau kita memandang langit. Apa ya 10 itu? Tungkisul hammi. Yang pertama, mengurangi kesedihan. Jadi kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi kesal sama orang, ya silahkan pandang langit. Apalagi kalau di Jakarta susah juga langitnya, udah gak ada apa-apanya. Jadi kalau mau geser di tempat-tempat yang, kalau di kampung itu langitnya masih enak dilihat, bintangnya masih banyak. Tapi kalau di Jakarta udah gak kelihatan, paling bintangnya tinggal berapa biji aja kalau malam. Kemudian yang kedua, watak kelilul waswas, mengurangi perasaan was-was. Itu faedah yang kedua. Kemudian watazilu wahmul khaufi. Faedah yang ketiga, menghilangkan perasaan takut. Ya, kita kalau takut ya sih emang kadang orang itu kan suka punya fobia ya. Jadi ya kalau kita ada rasa takut, ya kita pandang langit. Kemudian watadzkuru billahi. Nah, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, mengingat Allah. Nah, karena kan memang kita diperintah untuk tafakkur fi khalqillah, wala tafakkur fi dzatillah. Ya, kita tuh jangan memikirkan zatnya Allah, akan tetapi tafakkur fi dzatillah. Jadi kita tafakkuri adalah penciptaan makhluk-makhluknya Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk sedemikian bagus, bahwa Allah menciptakan makhluk sedemikian detail, bahwa Allah menciptakan makhluk tidak ada yang sia-sia. Semua itu sudah diciptakan Allah sedemikian sesuai dengan kebutuhan, tidak ada yang sia-sia. Cuma kadang manusianya merusak alam sekitar. Zuharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia. Manusianya tidak bisa menjaga. Allah sudah memberikan alam itu juga sedemikian bagus, ya, lautnya bersih, gunungnya bagus, tapi kadang ada aja lautnya direklamasi, ya, dari ikannya dibom atau pakai pekat yang pekat macan tuh ya, yang dari bawah, sehingga terumbu karangnya pada rusak. Karena memang manusia itu tadi ya, kerusakan itu ya memang sudah tampak karena kita manusia, karena keserakahan manusia, karena ketidakbersyukuran manusia terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian manfaat memandang langit yang keenam yaitu watan syiru fil qalbi, watan syiru fil qalbi, fil qalbi at-ta'limu billah, ya, dapat memancarkan pengagungan terhadap Allah di dalam hati. Jadi dengan memandang langit kita sedikit mengagungkan Allah. Bisa begini langitnya bagus, ya, kalau siang biru, ya, krayonnya pakai krayon apa, ya, dipadu warna putih, dan nanti kalau ada burung yang terbang. Jadi kalau terus lautnya biru gitu, pasirnya putih, ya, atau misalkan warna pasirnya agak krem-kreman, gimana caranya? Kalau bukan yang maha kuasa,
yang bukan maha berkehendak dan yang maha menciptakan nggak mungkin bisa seperti itu. Kemudian wa tuzilal fikra ar-radiyah, ya, wa tuzilal fikra ar-radiyah. Yang selanjutnya yaitu menghilangkan pikiran buruk. Wa tuzilul fikra ar-radiyah, ya, menghilangkan pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk tuh kalau udah sumpah ya silahkan kalian memandangnya. Wa tunfa'u limaradis sauda, dan manfaat selanjutnya itu menghibur orang yang memberikan manfaat bagi orang yang hilang semangat. Wa tunfa'u limaradis sauda, jadi orang kalau sudah tidak punya semangat, ya itu kita healing sebentar lah, pergilah ke daerah yang mana, ya, karena Nabi juga kan healing, ya. Jadi dulu ketika Nabi ditinggal, ya, oleh Siti Khadijah dan pamannya, itu kan Allah itu kan memberikan healing gratis. Healingnya kemana Nabi? Isra Mi'raj. Ya, intinya Nabi Isra Mi'raj. Ya, karena takut kesedihannya Nabi. Allah adalah healing lah, healingnya beda. Isra Mi'raj, ya, peristiwa besar yang memberikan oleh kita untuk sholat. Kemudian manfaat memandang langit yang ke-7 yaitu watusallisil mustaqim, yaitu menghibur orang-orang yang sedang rindu. Nah, kalau kalian lagi rindu, lagi kangen sama seseorang, pandang langit. Kita di tempat yang berbeda tapi memandang langit yang sama, gitu. Sambil teleponan dulu kan gitu. Sebelum ada zaman handphone yang bisa video kan dulu gitu, teleponan, memandang langit yang sama. Jadi ya sambil memandang rindu lah. Kalau misalkan ada LDR apa gitu, kangen orang tua misalnya. Waktu disil muhibbis, kemudian menyenangkan orang-orang yang mencintai. Nah, gitu. Kemudian wahya qiblatul du'a dan terakhir bahwa manfaat memandang langit dan terakhir adalah kiblat bagi orang-orang yang berdoa. Bahwa ketika kita berdoa kita menghadap langit. Artinya apa? Ya, dengan keluasaan langit, ya, kita meminta. Jadi kalau lagi enak itu sebenarnya berdoa tanpa ada telinga-telinga. Makanya kalau lagi ke tempat-tempat yang tinggi itu paling enak untuk bermunajat, karena apa? Langsung tidak ada telinga-telinga, langsung memisah kita hanya langit. Jadi berdoanya enak. Jadi tidak ada telinga. Di rumah kan masih ada atapnya, ada banyak. Kalau misalkan sudah di ruang yang terbuka, tidak ada telinga-telinganya, itu enak kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmatul khalqi syamsi, hikmat penciptaan matahari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'alal ladha asrafna fatub 'alaina taubatan taghsil li kulli hawla wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina Rabbi asma'
fadlan wa juda manna la bi iktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisumi walhamdulillahi bil badri wa tanai. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.